Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aston dan bersama rekan saya juga Nathanael, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan tema Healthy Life Expectancy Data yang dimana kami menggunakan data dari berbagai negara selama periode tahun 2000 hingga 2015. Alur presentasi kami terdiri dari 8 bagian, mulai dari problem statement, dataset, objektif, metodologi, hasil evaluasi, feature importance, validasi, dan diakhiri dengan demo notebook serta kesimpulan. Nah, mengapa kami memilih Health at 60 atau Healthy Life Expectancy at 60 sebagai target, bukan life expectancy biasa yang lebih umum? Nah, karena life expectancy hanya mengukur kuantitas, yaitu berapa lama seseorang hidup. Sementara Health at 60 itu mengukur sesuatu yang lebih bermakna, yaitu berapa tahun dari sisa hidup tersebut yang benar-benar dijalani dalam kondisi sehat penuh, khususnya setelah usia 60. Ini langsung berkaitan dengan SDG target 3.4 tentang pengurangan kematian dini dan peningkatan kesehatan. Implikasinya penting secara kebijakan. Jika kita bisa memprediksi Health at 60 dari indikator yang tersedia, kita dapat mengidentifikasi negara mana yang membutuhkan intervensi kesehatan lebih serius. Nah, adapun tujuan spesifik dari proyek ini adalah pertama, membangun model MLR dengan batch gradient descent dari scratch. Kemudian kedua, menganalisis pengaruh HDI, GDP, population, status, dan adult mortality terhadap Health at 60. Ketiga, mengevaluasi model menggunakan berbagai metrik seperti MSI, RMSI, MAE, MAPE, dan R-square. Serta terakhir, memvalidasi model menggunakan fivefold cross-validation. Dataset kami dikompilasi dari 4 sumber resmi, yaitu WHO untuk data kesehatan, Our World in Data untuk HDI, UN Data untuk GDP, dan World Bank untuk population. Nah, setelah pre-processing, kami memiliki 2.800 baris bersih dari 184 total negara dan selama 16 tahun. Nah, untuk 5 fitur input yang kami gunakan adalah status pembangunan negara, kemudian ada GDP per kapita, ada HDI atau Human Development Index, ada population, dan ada adult mortality. Nah, untuk target prediksi kita, yaitu variabel Y adalah Health at 60 atau Healthy Life Expectancy at 60. Nah, salah satu tantangan terbesar di tahap ini adalah kualitas data. Karena kami menemukan 143 baris dengan HDI yang bernilai 0 dan 16 baris dengan GDP yang bernilai 0 juga. Yang artinya secara domain ini tidak mungkin valid. Ini adalah missing data yang diinput sebagai placeholder. Kalau kita lihat langsung di kodenya, di sini kami replace nilai NOR tersebut menjadi NaN, kemudian kami drop. Tanpa langkah ini, model tentunya akan belajar dari data yang tidak valid dan hasilnya tidak bisa dipercaya. Nah, kalau untuk metode yang kami gunakan adalah multiple linear regression. Model ini mencari kombinasi linear optimal dari 5 fitur untuk memprediksi Health at 60 dengan cost function berupa mean squared error. Nah, untuk optimasinya kami menggunakan batch gradient descent, yaitu sebuah proses iteratif yang setiap langkahnya menghitung prediksi, mengukur error, menghitung gradien, dan memperbarui parameter ke arah yang menurunkan cost. Proses ini berjalan sampai perubahan cost antar iterasi lebih kecil dari threshold 10 pangkat minus 7. Nah, untuk learning rate yang kami gunakan adalah 0,1 dengan normalisasi min-max, dan model kami konvergen di iterasi ke 6.235. Nah, ini adalah implementasinya.
Dua baris ini adalah inti dari algoritmanya, yaitu perhitungan gradien dan update parameter. Untuk learning curve-nya itu terlihat turun tajam di awal, kemudian melandai. Nah, ini menandakan gradient descent bekerja dengan benar dan model sudah menemukan titik yang stabil. Masuk ke hasil dan matriks evaluasi, pada test set model mencapai R kuadrat sebesar 0,77, artinya sekitar 77% variasi Hale at 60 antar negara dapat dijelaskan dalam kelima fitur ini. RMSE-nya 1,14 tahun, yang berarti rata-rata prediksi meleset sekitar 1 tahun dari nilai aktual. Perbandingan antara train dan test set menunjukkan angka yang cukup dekat, tidak ada penurunan signifikan yang mengidentifikasikan model tidak overfit. Ini scatter plotnya, titik-titik yang mendekati garis merah menunjukkan prediksi yang akurat. Pola ini cukup konsisten terutama di range nilai tengah. Dan distribusi residualnya mendekati normal dan berpusat di nol. Tidak ada systematic bias dalam prediksi model. Untuk validasi, kami menggunakan 5-fold cross validation. R kuadrat di setiap fold konsisten di kisaran 0,77 sampai 0,8 dengan min 0,789. Hasilnya stabil dan model dapat melakukan generalisasi dengan baik. Dari analisis feature importance, adult mortality menjadi prediktor paling dominan dengan kontribusi 57,59% dan koefisien negatif. Semakin tinggi angka kematian dewasa di suatu negara, semakin rendah Hale at 60-nya. Ini konsisten secara logis. Negara dengan sistem kesehatan yang lemah cenderung menghasilkan kondisi lansia yang lebih buruk. HDI dan GDP masing-masing berkontribusi sekitar 20%. Keduanya positif, yang artinya pembangunan manusia dan ekonomi yang lebih baik berkorelasi dengan Hale yang lebih tinggi. Sebaliknya, population dan status negara hampir tidak berkontribusi dengan variabel lain dikontrol. Yang menentukan adalah indikator aktualnya, bukan labelnya. Ini visualnya dari notebook. Dan yang terakhir adalah conclusionnya. Model konvergen dengan reduksi cost 99.27% dan menghasilkan R kuadrat 0,77 di test set. Validasi K-fold mengkonfirmasi model stabil dengan standar deviasi yang kecil antara fold. Dari sisi feature importance, temuan utamanya adalah dominasi adult mortality, yang memberikan implikasi langsung intervensi yang difokuskan pada penurunan angka kematian dewasa lebih efektif untuk meningkatkan Hale dibanding faktor lain. Adapun 23% variasi yang belum tertangkap kemungkinan berasal dari faktor yang tidak ada dalam dataset, seperti akses layanan kesehatan atau kualitas gizi. Ini adalah keterbatasan yang wajar untuk model linear dengan 5 feature. Ini adalah output feature importance-nya. Ini hasil 5-fold CV. Terlihat bahwa nilai R kuadrat dan RMSE yang bersama-sama cukup konsisten di setiap fold. Dan ini merupakan kesimpulan akhir dari seluruh hasil metrik yang kami peroleh. Berikut adalah demonstrasi dari proyek kami. Dataset kami berisi 2.944 baris data kesehatan global dari WHO, mencakup 8 kolom. Dari 8 kolom tersebut, kami memilih 5 fitur sebagai input model. Kolom location dan period kami drop karena keduanya tidak merepresentasikan hubungan kausal dengan Hale. Location hanya label teks negara, period hanya urutan tahun yang tidak bermakna secara prediktif. 5 fitur yang kami pilih adalah adult mortality, HDI, GDP, population, dan status negara. Pemilihan ini didukung oleh correlation matrix, yakni sebagai berikut. Adult mortality memiliki korelasi minus 0,84 dengan Hale, HDI positif 0,79 dan GDP positif 0,61. Ketiganya menunjukkan hubungan linear yang kuat dengan target. Population dan status kami ikutkan sebagai kontrol demografis
meskipun korelasinya lemah. Model yang kami gunakan adalah multiple linear regression. Prosesnya ada tiga tahap. Pertama, normalisasi. Semua feature di scale ke rentang 0 sampai 1 menggunakan min-max scaling, di mana parameter min dan max hanya di-feed dari training set untuk menghindari data leakage. Kedua, training. Model dimulai dengan theta 0, lalu di setiap iterasi gradien dihitung sebagai turunan dari MSE cost function, dan theta diupdate menggunakan rumus theta minus learning rate dikali gradien. Learning rate yang kami gunakan 0,1 dengan maksimum 10.000 iterasi. Ketiga, early stopping. Training berarti otomatis saat perubahan cost antar iterasi di bawah threshold 1 eksponen minus 7, yang terjadi di iterasi ke-6, 6.235. Cost turun dari 77,54 di awal hingga menjadi 0,57 di akhir. Reduksi 99,27%. Dan output dan performance-nya adalah sebagai berikut. Pada test set, model menghasilkan R kuadrat 0,771 yang berarti 77% variasi Hale bisa dijelaskan oleh model. RMSE 1,14 tahun, artinya rata-rata terprediksi meleset sekitar 1,14 tahun, dan MAPE sama dengan 6,02% sebagai error relatif. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi kami. Terima kasih.